Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat 2 Korintus pasal 4 disampaikan oleh Pastor Hokit. Dan saya merasa Paulus menulis surat Korintus ini sangat spesial. Sebab dia sangat mendekat pada nadi dalam jemaatnya, gereja, dan demikian juga hidupnya sangat mendekat kepada Allah. Dan waktu kita membaca bukan hanya lewat surat Korintus untuk mengenal jemaat Korintus, saya merasa yang lebih berharga lagi lewat surat ini untuk memahami hati nurani dari Paulus. Dia dengan nyata menyatakan kenyataan dalam hatinya, dan di depan dikatakan juga dia rasul yang mencucurkan air mata. Dan waktu saya membaca ayat ini saya sangat terharu, dan saya menemukan dalam satu situasi saya mudah untuk menangis. Tapi waktu saya membaca surat Paulus, saya merasa mengapa air mata saya tidak mengalir dan belum merasakan perasaan yang sangat dalam. Dan hari ini kita di 2 Korintus pasal keempat kembali Paulus menerangkan dan menulis akan kenyataan hidupnya. Dia tentu tidak dengan bermegah diri untuk menyatakan hidupnya, tetapi dari hidupnya kita bisa melihat bagaimana hidup jiwa seorang rasul dan juga pengetahuannya. Dan cara pengungkapannya sangat kuat sehingga dia bisa menulis demikian bukan karena dia sangat tajam dalam tata tulisnya, tetapi di setiap perkara dia dengan sendiri mengalami. Tentu bagi kita harus banyak belajar. Adakah kalian pernah mengalami sesuatu yang tidak bisa untuk diungkapkan, atau di dalam mimpi kamu dapat merasakan dengan jelas, tapi waktu kamu bangun tidak bisa diungkapkan? Paulus dia dengan bisa menulis akan perasaan yang sangat nyata, dan waktu kita membaca kita belajar cara pengungkapan, tapi segalanya juga pengalaman hidupnya. Dengan tema di hari ini gambar kehidupan seorang hamba. Gambar seorang hamba dan kata berharga yang dilukiskan atau lukisan gambar seorang hamba. Di sini dia untuk menggenapi kemuliaan yang kekal. Di sini dibagikan bahwa tadi yang berharga diletakkan di dalam bejana. Nanti kita akan membahas hal itu, dan kita bagi dalam 3 bagian di dalam ini. Pertama, pelayanan yang berharga, kemuliaan Kristus, dan Paulus tidak membanggakan akan pelayanannya, tapi dia diutus juga seperti kita nabi. Seorang nabi, dia berbicara, dia bukan atas perkataannya sendiri,
Kita satu kata yang sering kita kenal, Tuhan berkata. Dia tidak berkata, aku berkata. Sebab dia adalah orang yang menyampaikan kata-kata dan demikian juga Paulus diutus bukan dengan aku berkata, dan yang dia sampaikan yaitu Kristus, bukan dirinya sendiri. Dan saya merasa dalam sejarah gereja satu hal yang sangat meresahkan, sebab banyak orang memberitakan Kristus juga memberitakan diri sendiri. Tapi kita melihat Paulus memberitakan kehidupan Kristus seperti dia telah dikalahkan, tetapi dia terus berpegang teguh tegar untuk memberitakan Kristus. Jadi tidak ada satupun yang dia sombongkan. Dia tidak memfokuskan kepada diri sendiri. Di seluruh hidupnya dan pelayanannya menyatakan Kristus. Bagi dia, Kristus adalah rahasia yang belum diungkapkan. Sebagai orang Yahudi yang saleh, dia tidak tahu bahwa Allah mengutuskan anaknya untuk datang di bumi melakukan pekerjaan penyelamatan. Bahkan bagi orang di Yudaisme, Yesus juga dianggap aliran sesat, sebab mereka menganggap Allah yang sanyas, yang esa, dan mereka tidak percaya kalau Yesus juga Allah. Paulus, jadi mereka tidak jadi orang Yahudi Yudaisme tidak dapat menerima Yesus. Di sini Paulus, dia tidak tawar hati untuk memberitakan Injil. Dulu dia dengan semangat untuk menindas orang-orang Kristen, matanya dibutakan. Dia merasa sangat semangat bagi Allah, tetapi waktu di perjalanan di Damsyik, dia bertemu dengan cahaya Kristus yang sejati. Sedih mendirikan, dia sangatlah seperti berharga, tetapi sangatlah menjadikan satu yang hina. Baik di situ dengan peraturan di Yudaisme mereka tentang najis atau tidak najis. Yesus diberitakan di dalam situasi yang demikian dulu, yang dihina. Yesus dulu yang hina, dia menindas ormat Kristen dengan kesombongannya. Tapi di sini dikatakan kalau kita dibutakan, kalau mata kita tertutup, kita tertutup untuk binasa. Jadi Injil yang diberitakan kalau masih tertutup, maka ia tertutup juga untuk mereka yang akan binasa. Jadi Paulus melihat cahaya terang Tuhan itu satu proses. Dari hari ini saya melihat kitab 2 Korintus sangatlah berbeda. Perasaan saya yang terus untuk yang dibukakan, yang tertutup terus diambil. Ayat pertama, kita masuk ke ayat. Bagi Paulus, oleh kemurahan Allah telah menerima pelayan. Ini merupakan satu kemuliaan. Dia tidak, sehingga
Paulus melihat cahaya Injil, yaitu kemuliaan bagi Kristus waktu perjalanan di Damsyik, dan di sini juga dia menyebut cahaya Injil tentang kemuliaan Tuhan itu gambaran dari Allah. Bagi Paulus itu tidak mungkin untuk memberitakan Injil sebab dia dulu penindas orang Kristen, tetapi dia sekarang, sejak dia menerima cahaya dari Kristus, sekarang dia menjadi pemberita Injil. Dia diutus untuk menyatakan terang, menyatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi kita lihat orang dari kepercayaannya dari orang Yahudi, Yudaisme, menyatakan bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi tentang kepercayaannya itu hal yang menjadikan satu keheranan bagi mereka dan juga keraguan. Dan dalam konsep Kristologi tentang Kristus selalu menjadikan pembicaraan apakah Kristus itu Tuhan. Dan di dalam surat Paulus juga berkata, kalau tidak oleh karena Roh Kudus, maka tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi waktu kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, ini kita karena ada Roh Kudus yang menggerakkan, menjamah kita, di dalam kita mulai berubah. Sebab juga, dan juga Paulus berkata, sebab Yesus Kristus sebagai hambamu, sebab kita adalah hamba dari Yesus Kristus. Dengan demikian Paulus memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab terang cahaya yang ada di dalam hati kita supaya kita beroleh kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Paulus tidak seperti Petrus, Yohanes yang melihat wajah Kristus waktu di atas bukit, waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Paulus tidak pernah melihat, tetapi di perjalanan di Damsyik, di situ dia bertemu dengan cahaya Kristus, dan yang tidak bisa dilupakan. Oleh karena pengalaman ini menjadikan harta yang dalam bejana tanah liat. Bejana, dia adalah bejana. Bejana yang lemah membawa kekuatan yang berlimpah-limpah. Bejana satu alat yang tidak bisa dibentuk sendiri, tetapi bejana harus dibentuk sehingga menjadi satu bejana yang sangat berharga. Dan itu juga melalui proses, harus dibakar, harus dibentuk. Tapi setelah bentuknya mempunyai kegunaan untuk menampung Kristus. Sesungguhnya dia adalah tanah liat. Kita setiap orang adalah tanah liat. Dikatakan dalam Alkitab, Adam juga dijadikan dari tanah. Adamah adalah tanah yang terbuat dari tanah. Dan akhirnya waktu kita setelah meninggalkan dunia ini, sesungguhnya kita juga, semua orang juga akan kembali ke tanah. Ini satu kenyataan dalam hidup kita, dalam proses sebagai semaraknya hidupmu. Awalnya kita adalah semua juga adalah dari tanah.
dan proses dilihat mungkin ada kekayaan orang rumahmu membawa aloji yang bermerek, atau kamu di dalam pendidikan yang nama dari keluarga yang kaya, tetapi bejana yang sesungguhnya apakah dia bisa untuk digunakan, dan dia dibentuk untuk apa, yaitu untuk menampung atau untuk diisi. Mungkin itu diisi dengan barang yang berharga. Sahana katakan mungkin itu air, minyak, dia punya kegunaan, dia ini dikatakan bejana. Paulus berkata kita punya bejana ini di dalam kita, dan ini untuk menyatakan kekuatan yang berlimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari kami, bukan dari kita. Kita mendengar bahwa gereja mendapatkan serangan. Satu hal yang sangat lucu, bejana apa yang layak untuk diserang? Bejana yang berharga apakah bisa untuk diserang? Kita hanyalah bejana. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan berasal dari kita. Gereja demikian berkembang bukan karena kita. Gereja demikian punya sistem pengembalaan juga bukan dari kita. Gereja demikian juga menginjilkan yang membuahkan hasil demikian juga berasal dari kita. Jadi kamu merasa apakah layak untuk dibanding-bandingkan, atau kita semua ini karena berasal dari Tuhan yang bekerja di dalam kita, seperti perkara kita semua adalah pekerjaan Allah. Hanya kita menampung pekerjaan Allah, kita diisi dengan pekerjaan Allah. Jadi Paulus berkata harta kami bukan sebagai bejana, tetapi kami berharga karena kami sebagai bejana yang bisa diisi dengan pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita melihat Paulus menyatakan dengan cara kata yang indah untuk dinyatakan, dan itu juga satu kenyataan dalam hidupnya. Dia dikelilingi segala musuh-musuhnya dan juga tekanan, tapi di dalam mempunyai kebebasan dan tidak terbelenggu. Dikatakan dalam segala hal yang tertindas, namun tidak terjepit, tapi dia juga tidak putus asa walaupun kehabisan akal. Dia tidak kecewa terhadap pilihan Tuhan. Dia demikian memilih kita. Dia tidak memandang rendah kita sebagai bejana yang ia pakai. Dikatakan yang mengenai dia tidak ditinggal sendirian, dan kita tahu dia bukan hanya sendiri, tapi setiap kata dari kata sebelumnya lebih dalam lagi. Kemudian dikatakan dihempaskan, tidak binasa. Ini pengalaman Paulus dalam penginjilan. Dia sendiri mengalami, bahkan dia sampai di suatu tempat dia dipukul hampir mati. Orang mengira dia sudah mati, tetapi sesungguhnya dia tidak binasa dan ia hidup kembali. Jadi walaupun dihempas namun tidak binasa, dan pengalaman yang demikian kita sedikit orang yang mengalami. Dan waktu saya kecil, punya cita-cita ingin saya ingin memberitakan Alkitab di Cina, sebab saya mendengar bahwa banyak gereja yang tertindas di sana merupakan satu yang sangat menderita, dan di dalam jiwa mereka sangatlah tertindas, dan juga
perasaan yang bahkan menjadikan sangat menjadikan hubungan sejati juga menjadikan satu perlawanan. Saya sekitar SD kelas 4 saya membuat saya melihat punya seperti beban untuk di tempat-tempat ini, tapi saya belum. Bahkan saya pernah tidur seperti saya dibawa di neraka. Sangat ribu, saya kira ada polisi datang, tapi rupanya salah satu dari mereka dari penginjil mereka dibebaskan. Dan waktu kami buka dia pulang, waktu saat kami bangun, kemudian dia membagikan pengalamannya bagaimana waktu dia disiksa di dalam penjara. Tapi kita ada kemungkinan akan mengalami demikian. Kita menjadi berharga atau tidak berharga dari ujian ini. Kalau kita berharga oleh karena kesombongan kita akan diremukkan. Kita akan kecewa. Dan kita akan bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa hal ini terjadi? Tetapi di dalam sejarah gereja semua ini terus terjadi, dan Allah tidak pernah meninggalkan gerejanya. Kita mohon Tuhan untuk agar kita waktu menghadapi kesulitan dalam hidup, kita lebih lagi menemukan yang berharga di dalam kita, sebab Tuhan kita yang hidup, Kristus yang diam di dalam kita. Dan 10, dia juga membawa kemuatan Yesus di dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyawa di dalam tubuh kita. Ini satu yang hina, satu perbandingan, satu mati yang satu hidup. Sebab kematian Tuhan membawa kehidupan bagi kita yang di dalam tubuh yang kita alami. Ayat 11, saya merasa ayat 11, 12 sangatlah smart. Di sini dikatakan supaya kita yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga Yesus menjadi nyata di dalam tubuh yang kami yang fana ini. Ini kuasa kebangkitan Yesus. 12 dikatakan, maka demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Satu yang sejajar. Di sini dalam kesejahteraan bukan menyatakan hidup atau mati, tapi maut yang giat di dalam kita, sehingga kita giat di dalam dan hidup giat di dalam kamu, di dalam Jemaat Korintus dan lain-lain. Paulus waktu diserang dengan kata-kataan, Paulus tidak membela diri, dia menyerahkan dirinya agar Jemaat Korintus melihat kuasa kebangkitan Kristus begitu nyata. Dan di sini kita bisa baru mengerti segala sesuatu dapat kita lakukan, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu dapat kita lakukan, tetapi tidak semua dapat membangun orang. Paulus yang ia kerjakan membangun jemaat, membangun gereja. Ini juga merupakan satu untuk koreksi bagi kita sendiri. Apakah yang kita lakukan juga untuk kebaikan orang lain, membangun orang lain.
Kita sebagai ketua sel, kita akan mengalami segalanya. Ini ada kalanya oleh kata-kata anggota komsel menyakitkan hatimu, atau bertanya hal-hal yang tidak berfaedah, sehingga membuat kita menjadi jengkel. Tetapi Paulus mengajar kita untuk membangun orang lain, bukan mengutamakan perasaan diri sendiri. Dan saya merasa bagi kaum para saudari kita, perasaan ini lebih peka. Seperti istri saya, seperti anggota sel saya bertanya pada suami, bagaimana kamu mendukung saya? Dan tidak ada hal kadang yang tidak bisa membuat saya emosi atau isi kita, tapi kami tidak tahu bagaimana untuk sebagai suami untuk mendukung dia. Dan Paulus di sini mengajar kita harus mengutamakan dalam pengembalaan bukan mencari keuntungan kebaikan bagi diri sendiri, tetapi bagaimana aku untuk memberi demi untuk kebaikan orang lain, untuk membangun orang lain. Demikian Paulus, dia juga diutus dan juga diutus. Adakah sama artinya bisa seperti Pak Pos, tukang pos yang dengan pakaian dinasnya, dia di mana-mana membagikan surat. Dia tidak memberitahukan kepadamu, aku John, atau dia tidak perlu memberitahukan namamu, tetapi dia tidak perlu memberikan namanya kepadamu, tetapi tugasnya untuk menyampaikan surat ini. Demikianlah yang juga di Matius, yang diutus untuk memberitakan. Waktu di Pulau Patmos, di kitab di Daniel atau di Patmos, waktu orang-orang di Pulau Patmos hendak menyembah dia, Yohanes, dia berkata, bukan aku untuk kalian sembah, hanya Tuhan, hanya Allah, kita hanya yang diutus. Kami membangun dan menerima ini dalam bejana yang berharga. Dalam surat ini dibandingkan dengan oleh tukang pos lebih penting lagi. Tapi bagi kita sekarang bukan berkata demikian. Waktu kamu belajar tentang media, orang yang menyebarkan berita, dia juga adalah yang membawa berita. Tapi Paulus, dia menerima dengan jabatannya yang karena kasih karunia. Kita juga demikian sebagai hidup sebagai hamba untuk memberitakan Kristus. Kita seterusnya melihat kemuliaan. Tubuh kita akan rusak, seperti bejana juga akan menjadi rusak. Tapi bejana ini membawa pengharapan yang kekal. Paulus berkata, maka kata, sebab kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ini surat apa Paulus menulis, atau orang menulis pada membaca dalam pasal ini. Waktu kita membaca kata ini di kitab Ibrani juga kita bisa ketemukan, dan sama
kita percaya, demikian kita berkata-kata. Tapi kami mempunyai satu tanda. Kita tahu Yesus Kristus hidup. Dan juga kita akan dibangkitkan kembali bersama Yesus, yang juga dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15, agar Ia telah membangkitkan. Tuhan Yesus akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Yesus, yang Ia akan menghadapkan kita bersama-sama dengan dirinya. Bukan hanya mau kita dalam berhadapan dengan Kristus, suatu hari aku juga dengan kamu, suatu yang penuh pengharapan, di hari yang tidak ada ketakutan, sebab di dalam bencana ada yang berharga yang harus dihadapi dalam hidup, akan ditindas, akan menghadapi penganiayaan, tetapi kuasa kebangkitan selalu ada, sebab pengharapan yang mulia. Dan pada waktu penghakiman yang akan datang, dia membawa pengharapan ini yang penuh dengan kemuliaan. Di hari penghakiman, seperti kalau menjadi seorang pelajar atau siswa, waktu ujian itulah hari penghakiman. Ada kalanya kita banyak takut, tapi ini sangat nyata pada saat kita seperti Paulus mengalami terjadi di dalam kehidupan kita, waktu gerakan Roh Kudus di dalam hati kita tergerak, mungkin kita sampai pada langkah tubuh ini suatu hari akan menjadi seluruhnya rusak, tapi jiwa kita, roh kita hidup di dalam Tuhan, satu hal yang sangat berharga. Ayat 15 dikatakan, semua itu terjadi karena kamu, demi kebaikan orang banyak. Ini adalah kehidupan Paulus, orang yang diutus. Kehidupan orang yang diutus semuanya untuk demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, supaya makin berlimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 100 orang dengan 1000 orang bersyukur berbeda, sehingga melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Seorang rasul, pelayannya memberitakan kebangkitan Kristus, sehingga kita orang yang matanya rohani kita dibuka agar mereka bisa melihat. Dan Paulus terus memberitakan, dan saya berpikir waktu ada kata-kata yang di luar menyerang gereja, ada kalanya saya berpikir, dia terpikirkah oleh dia suatu hari dia akan dihadapkan di depan Kristus? Atau kamu dengan aku dengan kemuliaan di hadapan Kristus? Perlukah kita bertanggung jawab akan perkataan kita? Adakah merasa malu kecuali dia tidak pernah percaya Yesus atau percaya pada kebangkitan, dan tidak pernah terpikir harus berdiri di hadapan Tuhan? Ini kepercayaan kita. Dunia juga melihat apa yang di dunia, hanya melihat apa yang di dunia dan perasaan yang sekarang, tapi kepercayaan kita adalah kemuliaan yang abadi, jadi yang kekal. Jadi Paulus berkata, ini penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi tidak perlu untuk melihat akan binasanya tubuh ini, tetapi yang kita lihat adalah kebangkitan kemuliaan Kristus
dengan kemuliaan yang kekal, semakin membawa pengharapan dan juga kemuliaan kebangkitan. Dan bahkan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena kelihatan adalah sementara, sebab yang tidak kelihatan adalah kekal. Dan seperti juga penderitaan yang ringan untuk mengerjakan kemuliaan yang kekal. Kita di dalam kemuliaan kekal, satu kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Dan saya bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Kemuliaan yang kekal bagaimana ada digenapi? Ada satu perkara yang dikubur, penderitaan yang ringan, kita tidak perlu bertanya mengapa terjadi. Dan Paulus juga tidak bertanya, ya Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Bagi Paulus itu sangat nyata. Mungkin yang dia hadapi yaitu penderitaan, baik berat ringan, yang menjadikan ini penghiburan bagi orang lain dan menambah yang ia kerjakan sebagai kemuliaan yang kekal. Ini dengan cara pandang. Kalau tidak memiliki cara pandang untuk mengubah diri sendiri, kita pun tidak tahu diri kita sendiri apakah kita milik dunia atau milik Kristus. Tetapi segala penderitaan bisa menyadarkan kita bahwa kita adalah milik Kristus dan selamanya milik Kristus. Dan penderitaan ini membawa kita lebih banyak lagi mengalami kemuliaan kebangkitan Kristus dan kemuliaan yang kekal. 18. Apakah kita milik dunia atau milik Kristus? Dunia hanya memperhatikan apa yang dilihat, sedangkan milik Kristus selalu yang ia rindukan hal-hal yang tidak ia lihat, yang tidak dapat dilihat, itulah yang kekal, karena yang kelihatan adalah sementara. Paulus membuka mata kita dalam setiap tahap, setiap tingkat. Paulus menggunakan hidupnya sebagai hamba Kristus, kehidupannya memberitahukan kita bagaimana kehidupan dia sebagai hamba. Dia tidak membanggakan diri dan juga mengatakan satu gereja yang penuh kemuliaan tapi satu komunitas yang menderita bagi Tuhan. Ini adalah jemaat mulia. Inilah kemuliaan gereja, kemuliaan jemaat, bukan kemuliaan bagi diri sendiri. Dan lebih lagi kita untuk masuk kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, yang jauh lebih besar dari penderitaan. Kita menyembah Tuhan Allah yang mulia.
Tuhan, dengan segala pujian syukur kami kepada Engkau, sebab kami setiap orang juga orang yang dikasihi dan dengan orang menerima kasih sayang. Kita semua adalah orang yang diselamatkan. Mari kita bersyukur oleh karena belas kasihan-Mu, kasih sayang-Mu, kami diselamatkan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, berterima kasih atas kasih semu yang menyelamatkan kamu. Terima kasih Tuhan atas sama keberikan-Mu. Walaupun di dalam kami banyak kelemahan, kekurangan bagi kami, tapi karena kasih karunia-Mu, karena Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan oleh karena pilihan-Mu sehingga kami masuk dalam gereja-Mu yang mulia, sehingga kami tidak mengembara di dunia, di pekerjaan dalam segala belenggu, tetapi semua karena belas kasihan-Mu sehingga kami setiap orang berbeda. Oleh karena kasih sayang-Mu kami mendapatkan kemuliaan dan juga mendapatkan anugerah yang besar. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu. Saudara semua, dalam kitab surat Paulus di hari ini memberi kita melihat hati sebagai hamba, satu berharga dalam bejana. Kiranya saudara semua, kita bersama yang di arena kita merenungkan di dalam hidupmu, adakah kamu mengalami yang berharga di dalam bejana ini, menyatakan kekuatan Tuhan, atau kamu merasa kamu pengalami, tetapi aku melihat hamba Tuhan punya yang berharga di dalam bejananya. Kita saling berbagi, dan bagi kita yang di online kita bisa merenungkan.
Kita telah berdoa berkata, Tuhan kami bersyukur kepada Engkau dengan bersyukur yang berlimpahan, yang berkelimpahan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau memilih kami setiap orang untuk diisi dengan kekuatan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih pada kami berbagi. Kami tahu bahwa kami adalah bejana yang lemah. Kami punya kekuatan, kami akan dan juga akan mudah remuk, tapi karena kasih-Mu Tuhan dalam kiranya hidup kami lebih lagi menyatakan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami sebagai bejana yang berharga bagi Engkau. Dan di tengah-tengah kita ada saudara semua, waktu kita berbagi, kamu mengalami kekuatan Tuhan bersama kita seperti Rasul Paulus. Mungkin situasimu ada dikelilingi oleh musuh atau kesulitan, mengalami dianiaya, bahkan di sekitarmu atau dirimu sendiri disiksa oleh sakit penyakit dalam pengembala, kamu disakiti dalam pergumulan. Kalau ini adalah kamu, kalau di arena silakan maju ke depan. Kami mau berdoa untuk kalian yang di online, silakan letakkan tangan di atas hatimu dan memberkati. Kami ingin memberkati saudara dalam menghadapi penganiayaan ini. Kita masuk dalam 2 Korintus ini, kita menerima hidup seorang hamba Paulus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu mengalami baik di dalam tempat kerjamu atau kamu dikelilingi oleh musuhmu, kamu kecewa, atau di rumah kamu dianiaya, atau dirimu sendiri dikucilkan, musuh dikelilingi oleh sakit penyakit. Saya mengundang saudara semua untuk datang ke depan dan juga staf gereja untuk melayani saudara-saudari kami yang di online. Silakan letakkan tanganmu dan kita bisa berdoa. Kita mohon kuasa Tuhan untuk datang di hati yang pada komunitas kita, yang kita bersama angkat tangan kita berdoa. Anggota kita, teman-teman kita berdoa. Orang rumahmu baik tahu dia dalam menghadapi masih dalam kesulitan atau dengan musuh, kita berdoa untuk mereka. Kalau kamu tahu baik itu kerabat saudaramu juga, berdoa Tuhan kami berdoa untukmu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami pada saat ini yang butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau nyatakan kekuatan-Mu, Engkau curahkan kepada komunitas kami, sehingga apa yang Paulus alami, biarlah Tuhan mendapatkan kekuatan seperti Paulus. Tuhan akan sembuhkan saudara-saudari kami mulai di dalam situasi dianiaya. Kami harus memilih untuk tidak untuk kecewa,
tapi kami memilih untuk di dalam terang Tuhan. Mohon Engkau sembuhkan, baik itu kami menghadapi sakit atau dianiaya, menghadapi penganiayaan di sekitar kami atau dalam kesulitan kami, bahkan jalan kami tidak dapat melihat terang, tapi Tuhan Engkaulah pengharapan kami di dalam hidup, sebab Engkau Allah yang menyembuhkan kami dan memberi kekuatan bagi kami. Di dalam Engkau yang berharga di dalam bejana kami. Tuhan, Engkau melihat kami berharga. Tuhan, tolong kami pada saat kami menghadapi kesulitan. Pertama kami mencari Engkau, Tuhan. Juga mohon Engkau ampuni kesalahan kami. Kami sering-sering menggunakan pengalaman kami untuk mewakili kekuatan Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami hidup merubah-Mu dan kasih. Terima kasih agar kami berjalan di dalam Engkau, tidak mau berjalan di jalan kami sendiri. Tuntun kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Segala penderitaan kami serahkan pada Engkau. Engkau dengar doa kami. Saudara teman, kita melakukan tanda langkah profetik kita sebagai bejana. Kiranya yang berharga dari Tuhan kita isi dalam hidup kita. Ini mewakili diri kita sendiri dan juga gereja kita. Dalam menghadapi kita mengundang kalian seperti bejana, dan lampu akan ditutup waktu saya bacakan deklarasikan ayat kitab suci. Kiranya terang Tuhan menyerangi kita dan juga nanti akan buka lampu. Kiranya waktu terang Tuhan menyinari kita, ada harta yang di dalam bejana kita. Mari bersama kita menjongkok di sini untuk mengisi diri kita dengan harta yang berharga dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih kami karena belas kasihan-Mu, karena kasih karunia Kamu dipilih dan kami bisa ditampung dalam harta bejana yang berharga bagi Engkau. Dalam menghadapi segala kesulitan, mungkin kami akan dijepit, akan diremukkan, tapi Tuhan, kami mempunyai kekuatan untuk melawan. Bahkan kami mewakili gereja untuk menampung terang-Mu. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Mohon Roh Kudus Engkau menerangi kami. Roh Kudus Engkau tahu bahwa di dalam titik rendah dalam hidup kami setiap orang. Roh Kudus Engkau tahu bahwa saudara-saudari menghadapi tekanan. Engkau tahu Tuhan hati kami. Kami percaya akan kuasa kebangkitan Engkau, dan ada kalanya kami ragu dan tidak percaya. Tuhan, kami sangatlah orang-orang yang lemah, tapi Roh Kudus saat ini kami datang kepada Engkau. Tuhan, kami mengaku kami hanyalah manusia yang
dijadikan dari tanah. Tuhan, kami tidak layak. Kami tidak layak segala kekuatan Engkau. Tuhan, kami sangatlah lemah. Tuhan, kami juga masih jatuh dalam kegelapan. Kami dibutakan. Kami di dalam keraguan kami, bahkan di dalam kami sama dengan jemaat Korintus yang penuh dengan kelemahan. Tapi hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami bersedia menjadi bejana ini untuk menerima akan yang berharga dari Engkau, menerima terang Engkau, menerima kekuatan dari Engkau, menerima kemuliaan Yesus yang berlimpah-limpah, dan untuk menyinarkan segala kegelapan kami, untuk mencerahkan segala kebutaan kami. Terima kasih Yesus Kristus, kemuliaan Kristus menyinari kita. Dan saat ini, sebab dari gelap akan terbit terang, Ia juga membawa terangnya, cahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita karena dalam kita menjadi harta dalam bejana, supaya nyata kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Di dalam roh kita deklarasikan bersama, kiranya di dalam bejana dipenuhi dengan kekuatan. Di dalam bejanaku dipenuhi dengan kekuatan Allah. Roh kita bersama berdoa, kita mohon pada Tuhan, kita nyatakan saat Roh Kudus memenuhi kita setiap bejana ini. Tuhan, kami terima kekuatan dari Engkau. Kami menerima kekuatan dari Tuhan yang bangkit. Kami percaya, bahkan kami berkata kuasa kebangkitan-Mu ada di dalam kami. Oleh karena itu, kami tidak menjadi tawar hati. Kita berdoa, buang segala semangat yang lemah, buang, hentikan segala serangan terhadap gereja. Semangat yang lemah sekarang dibangkitkan. Buang segala yang dibutakan oleh dunia. Dalam nama Yesus mendeklarasikan kemuliaan terang Kristus menerangi kita. Tuhan, kami tidak mau berjalan dalam kebutaan dunia, tetapi kuasa Kristus yang ada di tengah-tengah kami. Saya mengundang saudara kita bersama juga berdoa. Kita berdoa untuk baptisan di pantai nanti tanggal 14 September untuk menyatakan bahwa banyak jiwa yang menerima keselamatan Tuhan, dan juga gereja kita membawa kekuatan kemuliaan Allah yang menyinar. Kita berdoa, kita bersama berdoa, kita nyatakan Injil harus memenuhi, baik mereka percaya kemudian diselamatkan. Kiranya kemuliaan gereja dinyatakan untuk menyatakan kekuatan dari Allah sendiri. Yesus yang kami nyatakan, Engkau memakai gereja sebagai bejana Injil-Mu. Dalam nama Yesus kami deklarasikan dalam baptisan pantai September 14 ini lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang Engkau selamatkan Tuhan, dan juga pakailah kami sebagai bejana untuk memberitakan Injil ini, agar dimanapun orang-orang yang kami undang, mereka pun hati mereka menjadi dilemahkan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan ini memenuhi segala.
juga untuk berdoa di Cunwan ini lebih banyak lagi jiwa-jiwa didapatkan. Agar jadilah kami agar menjadi walaupun penderitaan yang ringan, penderitaan memengkam mengerjakan mengapa bekerja pada kemuliaan melebihi segalanya lebih besar dari penderitaan. Tuhan, agar kami tidak melainkan apa yang tidak, pengharapan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Biar hidup kami untuk hidup dalam panggilan kemuliaan-Mu, Tuhan. Adalah kami setiap Tuhan, sumber hidup kami. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua. Tuhan, kiranya agar kami diterangi dan hati kami terangi oleh Tuhan, dan terang ini ada di dalam hati kami dan di dalam bejana kami juga memancarkan terang, memancarkan cahaya kemuliaan Allah, kekuatan Yesus sendiri. Agar kami melihat, agar hati kami juga diterang, sehingga kami dapat melihat dan hari demi hari semakin seperti Yesus, dan juga hati kami diperbaharui sehingga kami mendapat menerima yang baru, petunjuk yang baru menurut arah yang diberikan kepada Tuhan, arah pohon kehidupan kami berlari. Buang segala pikiran yang cara kami yang lama, hati kami terang, kami berjalan dalam pohon kehidupan. Berkatilah kami setiap orang, menjadi gambaran dari Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.